Baik, pada video kali ini kita akan melakukan menampilkan data user pada bagian dashboard ini. Nah, jadi nanti di user, nanti di sini akan diarahkan ke bagian tabel bagian user. Jadi nanti localhost my toko / user seperti itu. Hal pertama yang akan kita lakukan, kita akan membuat controller menggunakan perintah artisan. Oke, karena sebelumnya di bagian ini kita belum membuat untuk user controller. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini kita di HTTP controller, ini controller yang ada baru home. Nah, jadi di sini kita membuat perintah membuat controller buat user. Oh ya, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang controller, kalian bisa mengakses di sini di Laravel 6. Kalian tulis di sini make misalnya controller. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini kita akan menggunakan perintah ini php artisan make controller. Kita menggunakan resource, dimana nanti di dalam resource dia nanti terdapat komplit. Ini nanti yang diperlukan ada untuk index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Itu nanti yang akan secara otomatis dibuatkan oleh Laravel untuk kita mengelola dari tabel user seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. PHP artisan make controller. Nah, untuk nama ini sendiri, nama user kemudian controller, ini usahakan dia di depannya menggunakan kapital. Jadi user, kemudian untuk controllernya juga gunakan huruf kapital, controller gitu ya. Kemudian kita maunya dibuat komplit jadi sama resource-nya. PHP artisan make controller user controller, kita enter. Kita tunggu beberapa. Nah, ini dia sudah berhasil membuat controller create successfully. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dia di sini lengkap dibuatkan sesuai dengan yang ada di dokumentasi Laravel tadi. Jadi dia ada bagian index, ada create, ada store, dan ada show, edit, update, dan destroy. Di sini kita akan melakukan di bagian indeksnya nanti. Tapi sebelum kita melakukan implementasi di indeks ini, kita alangkah lebih baiknya kita menambahkan dulu user, karena pada sebelumnya kita menambahkan field itu ada 2 field nih user. Nah, jika kita lihat di sini, dia di dalam model user juga sebenarnya sudah dibuatkan beberapa atribut dia. Nih, kita kan kemarin ada menambahkan ada username beserta label. Nah, karena di sini belum terdaftar, jadi untuk itu kita daftarkan dulu di sini. Jadi kemarin kita ada menggunakan user name dan label ya kemarin. Nah, ini sudah. Kemudian kita save dan baru kita masuk ke bagian root. Kita buatkan dulu linknya, URL-nya di bagian root, di bagian web.php. Ini nanti rootnya dia ada khusus untuk yang webnya dan ini untuk API-nya. Jika kita nanti menggunakan API, kita langsung di bagian API, root API.
URI-nya kita gunakan user saja, dan untuk kontrolnya kita arahkan ke user controller. Nah, untuk user controller ini juga harus sama persis dengan tulisan file yang sudah kita buat sebelumnya. Jika ada perbedaan atau perubahan, biasanya akan mengakibatkan dari apa namanya, itu akan ini, dia nggak connect biasanya, misalnya error gitu. Jadi usahakan sama persis user controller. Nah, ini sampai di sini kayaknya sudah cukup, dan kita kembali ke bagian controller, user controller. Bagian mana tadi ya, controller. Nah, ini user controller. Dan kita tambahkan di bagian index, di index, karena kita mau menampilkannya. Ini untuk display list of the source. Kita buat sebuah variabel user misalnya. Kita masukkan datanya, yaitu user, dan jika kalian ingin menampilkan data keseluruhan, berarti kalian tambahkan misalnya find of all. Nah, di sini saya ingin menambahkan pakai nanti dia di bagian tabelnya ada pagination-nya, berarti kita kasih paginate, enggak deh, paginate misalnya 5. Ini tampilannya per 5 dari usernya. Kemudian kita return di view, di view di user, di folder user, di bagian index, dan kita passing datanya menggunakan perintah compact. Otomatis ya, kok nggak bisa tambahin. Nah, kayaknya sudah cukup. Dan kemudian kita save. Kita kembali ke bagian view, di bagian resource. Mana ya, resource. Ini kita minimize dulu, view resource. Ini bagian view. Nah, di sini kita belum menambahkan foldernya, jadi kita tambahkan dulu foldernya. Klik new. Tadi namanya adalah user, itu kan user. Oke. Di dalam tabel user kita tambahkan satu file dengan nama index.blade.php. index.blade.php gitu ya. Nah, di dalam ini baru kita tambahkan seperti yang kemarin. Mana yang kemarin? Nah, ini. Pada lihat di sini kita bisa sebenarnya menambahkan ini, mengcopy file ini di bagian jadi misalnya gini, kita copy saja sampai section, kita Ctrl C, dan di bagian index di user kita paste saja seperti itu ya.
template. Oh bukan, kita bagian slider rasanya. Kan sudah kita pisah nih bagian slider. Di sini ada data master, ada data user. Nah, di bagian data user ini kita tambahkan di bagian nih. Dia tidak menggunakan ini lagi. Kita menggunakan kode break. Aset. Nah, di sini kita arahkan ke bagian user index seperti itu. Jadi user dot index. Nah, jadi seperti ini user index. Nah, baru kita bisa mengakses apa namanya user tadi. Ini kan sudah masuk nih seperti ini. Nah, kita berarti kalau bisa masuknya itu melewati atribut resource home. Nah, ini. Oke, jika kita lihat di sini katanya doesn't exist, katanya nggak ada untuk resource. Ini harusnya pakai resource gitu rasanya, apa resource rasanya, bukan resource. Nah, ini kita menggunakan resource. Nah, jadi di bagian webnya pakai S. Coba kita jalankan lagi. Udah bisa. Nah, ini sudah jalan, berarti bagian user. Agak lelet ya. Debug user not found. User not found. Oke lah, kita tambahkan itu aja. Bisa juga sih tambahan di atas tadi. Jadi perlu disebutkan dulu nama usernya. Oke, ini sudah berhasil ternyata. Sekarang kita tambahkan tabelnya di bagian view dari usernya. Kita tambahkan saja langsung di bagian sini. Mana index ini ya, ini kita hapus. Kita tambahkan, kok ini ada kelasnya ya, harusnya body saja, ada kan pas mengklik itu ya. Kita tambahkan table. Kita tambahkan untuk TH nya tuh kali berapa ya, ada nomor, nama, username, email, label, password ada 6. Oke, untuk nomor kita kasih untuk width-nya admin LTE. Jadi kalian ambil aja nanti kira-kira dari tabel yang kalian inginkan, tabel yang mana. Ya sudah kayaknya. Kemudian di bagian ini kita belum bikinkan ini ya, di head-nya kita belum bikin nih. Oke, bagian penutupnya kita letakkan di bawah.
kita rasa ada yang kurang tadi. Nah, baru kita bikin body. Nah, di sini untuk datanya, karena di sini kita akan melok, karena datanya lebih dari satu, dia bentuknya collection. Jadi kita gunakan perulangan menggunakan perintah purge gitu ya. Buka kurung. Tadi variabel yang dilempar ke sini adalah variabel user. Kita masukkan ke variabel row. Ini terserah saja mau dikasih apa. Dan kita buat di sini untuk end for edge-nya. Dollar and forage. Dan di sini kita kasih untuk bagian TR-nya PD kali 6. Nah, di sini ada khusus untuk nomor, ini dia nanti maunya tampil otomatis, berarti kita buat looping. Jadi looping di sini kita gunakan iterasi. Ini kita kasih misalnya $loop iterasi iteration ditambah $user, kita ambil dari variabel user underscore dan yang adalah label. Dan di sini untuk actionnya untuk sementara kita kasih underscore doang lah untuk sementara. Coba kita jalankan dulu hasilnya, apakah ada error. Kalau error kita perbaiki dulu. Oh ya, sudah tampil sih. Jika kalian menginginkan tampilan yang lebih ini, kalian bisa masuk ke bagian table. Nah, kalian pilih dari simple table yang kalian inginkan. Oke, kira-kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sudah berhasil kita menampilkan datanya. Oh, ini untuk row-nya kita hilangin saja, kita kosongin saja dulu. Nah, belum kita perlukan. Ini berarti kita ganti menjadi user. Atau kita lebih baiknya pakai data user gitu ya, data user. Oke, kita Ctrl S seperti ini. Jadi nanti dashboardnya adalah, nah ini data user, ini juga data user, dan di atas ini juga data user itu my toko data user gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Selamat mencoba.